Di masyarakat kita, biasa mendapatkan praktek minta didoakan. Minta didoakan biasanya ditujukan kepada orang-orang yang biasanya dianggap soleh, seperti kiai, ustaz, guru agama. Atau juga kepada orang-orang yang doanya diyakini lebih mustajab, seperti anak kepada orang tua, murid kepada gurunya. Atau sering juga kepada orang-orang yang akan pergi umroh atau haji, karena diyakini doa di depan Ka'bah lebih mustajab. Apakah praktek semacam ini dibenarkan dalam syariat agama? Meminta doa dari sesama muslim tentu saja diperbolehkan. Cukup banyak riwayat yang menjelaskan kebolehan meminta doa kepada sesama muslim, apalagi kepada orang-orang yang dikenal soleh. Imam Nawawi membahasnya dalam satu bagian di kitabnya Al-Azkar. Beliau bahkan menyebut dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak sekali, dan kebolehan meminta doa juga sudah menjadi kesepakatan para ulama. Di antaranya, hadis Ukasyah bin Muhsan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Saat aku datang ke Syam, maka aku mendatangi Abu Darda di rumahnya. Namun aku tidak mendapatinya, aku hanya mendapati istrinya. Lalu istrinya berkata, "Apakah kamu ingin menunaikan haji tahun ini?" Aku menjawab, "Ya, benar." Kemudian istrinya berkata lagi, "Doakanlah kebaikan bagi kami, karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, doanya seorang mukmin tanpa diketahui oleh orang yang didoakan adalah pasti terkabulkan. Di samping kepalanya ada seorang malaikat yang diberi tugas untuk mengawasinya. Jika dia berdoa kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat akan mengaminkannya dan berkata, semoga Allah memberikan semisalnya kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Satu kisah lagi yang bisa kita pelajari, yakni saat Umar meminta izin Rasulullah SAW untuk menunaikan umrah. Rasulullah berkata, "Wahai saudaraku, sertakanlah kami dalam doa-doamu dan jangan lupakan kami." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dalam hadis ini dan juga hadis sebelumnya secara jelas menunjukkan bolehnya meminta doa dari orang lain, bahkan sekalipun dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya, sebagaimana Rasulullah yang kedudukannya lebih tinggi meminta doa dari Umar yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal meminta doa pada orang lain ini, Ibnu Taimiyah memberikan catatan. Ketika meminta didoakan oleh orang lain, sebaiknya disertai dengan niat bahwa kita juga menginginkan kebaikan bagi orang yang kita minta doakan tersebut. Sebab setiap muslim yang mendoakan saudaranya, maka doanya akan diaminkan oleh malaikat. Dan malaikat pun berkata, engkau pun akan mendapatkan yang semisalnya. Yang juga tidak boleh dilupakan adalah jangan sampai kita minta didoakan orang lain, tapi kita sendiri lalai mendoakan diri kita sendiri. Sebab Allah senantiasa mendengar permohonan doa dari setiap hambanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Pemirsa Khazanah, diminta atau tidak, mendoakan saudara seiman adalah hal yang dianjurkan. Karena setiap seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka akan ada malaikat yang mendoakannya dengan doa yang sama. Seperti yang disebut di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim terhadap saudaranya tanpa sepengetahuannya termasuk doa yang mustajab. Di atas kepalanya ada malaikat yang bertugas mendoakannya seperti doa kebaikannya untuk saudaranya. Malaikat tersebut mengatakan, untukmu seperti itu juga. Hadis riwayat Muslim. Mendoakan orang lain juga dianjurkan dalam situasi orang lain berbuat baik kepada kita dalam bentuk apapun. Sebagai manusia, sudah pasti kita membutuhkan bantuan orang lain dan kita pun tentunya pernah membantu orang lain. Ketika mendapat bantuan dari orang lain, kadang kita tidak bisa membalas kebaikan tersebut dengan cara yang sama. Dalam kondisi inilah, Nabi SAW menganjurkan untuk mendoakannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikannya dengan kebaikan yang setimpal. Dan jika kalian tidak mendapat sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka berdoalah untuknya sampai kalian merasa telah membalas kebaikannya." Hadis riwayat Ahmad. Salah satu contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ungkapan jazakallah khairan, yang artinya semoga Allah memberimu balasan kebaikan yang banyak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut balasan dengan doa tersebut adalah bentuk pujian yang sangat banyak kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Hal ini dituliskan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya. Petunjuk membalas kebaikan orang lain dengan doa ini tidak saja disampaikan dalam bentuk verbal, tapi juga dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan. Di antaranya adalah doa beliau SAW terhadap Abu Qatadah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Demikian besar peran doa orang lain kepada kita. Contoh lainnya adalah ketika Nabi SAW melunasi hutangnya terhadap salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nabi SAW mendoakan keberkahan pada keluarga dan hartanya. Hal ini diceritakan oleh Abdullah sendiri. Ia berkata, "Nabi SAW pernah meminjam uang dariku sebanyak 40.000. Lalu beliau diberi rizki harta. Maka beliau membayarkannya kepadaku seraya bersabda, 'Semoga Allah memberimu keberkahan pada keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasan memberi pinjaman adalah ucapan rasa syukur dan pembayaran hutang.'" Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Sunni. Pemirsa Khazanah, Nabi SAW selalu menganjurkan agar kita membalas kebaikan dengan kebaikan atau dengan doa yang baik. Lalu bagaimana jika kita diperlakukan orang lain dengan buruk dan dizalimi orang? Bolehkah kita mendoakan keburukan kepadanya? Yang perlu diperhatikan bagi kita adalah bahwa doa orang yang dizalimi termasuk salah satu doa yang mustajab atau mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang terzalimi boleh mendoakan keburukan pada orang yang zalim itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 126. Selain menunjukkan kebolehan membalas dengan setimpal, ayat tersebut secara tidak langsung juga dapat dipahami sebagai larangan untuk melampaui batas dalam membalas sebuah kezaliman. Beberapa riwayat menyebutkan ayat tersebut terkait dengan situasi di Perang Uhud. Di antara doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya ada yang berisi pembalasan terhadap orang zalim. Seperti yang diriwayatkan oleh Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa yang isinya, "Ya Allah, perbaikilah pendengaran dan penglihatanku, dan jadikan keduanya sebagai pewarisku, dan bantulah aku menghadapi orang yang menzalimiku, dan perlihatkan pada diri mereka pembalasanku." Hadis riwayat Bukhari. Meski mendoakan keburukan pada orang yang menzalimi kita itu boleh dilakukan, tapi yang lebih baik tentu saja bersabar atas kezaliman tersebut. Seperti pesan Allah dalam firman-Nya dalam lanjutan ayat 126 dari surat An-Nahl, "Jika kalian bersabar, maka sesungguhnya itu adalah yang lebih baik bagi mereka yang sabar." Juga sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura yang berbunyi, "Dan siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu adalah perkara yang besar." Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Dan yang terbaik lagi adalah berbuat baik dan mendoakan kebaikan terhadap orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Pertanyaannya kemudian, apakah mendoakan keburukan pada orang zalim itu selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, pemirsa, jangan kemana-mana.
Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, dalam kondisi normal, mendoakan keburukan sebetulnya tidak dianjurkan. Oleh sebab itu, tidak semua doa keburukan yang diucapkan manusia dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 11. Terkait ayat ini, para ahli tafsir mengungkapkan bahwa doa buruk seseorang untuk dirinya, anaknya, dan keluarganya yang diucapkan ketika marah, yang sebenarnya dia sendiri tidak menginginkan akibat dari doa tersebut, maka dengan kasih sayang Allah dan karunia-Nya, Allah tidak mengabulkan doa seperti itu. Seandainya dikabulkan, mereka bisa saja binasa karena doa mereka sendiri. Termasuk doa yang bersumber dari Rasulullah SAW sendiri. Jika orang yang didoakan tidak layak menerimanya, maka doa tersebut akan Allah ubah menjadi kebaikan untuknya. Seperti kisah yang terjadi pada salah seorang anak Ummu Sulaim yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan hadis ini, Imam Nawawi menjelaskan, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi sangat sayang terhadap umatnya. Beliau juga sangat memperhatikan kepentingan mereka dan ingin memberikan segala yang bermanfaat. Sesungguhnya doa buruk beliau terhadap seseorang akan berubah menjadi rahmat, pembersih dosa, dan penyubur jiwa jikalau orang tersebut memang tidak berhak untuk didoakan, dicerca, atau dilaknat, dan ia adalah seorang muslim. Ini berbeda dengan doa buruk beliau terhadap orang-orang yang memang layak mendapatkannya. Mendoakan keburukan kepada orang lain padahal orang yang didoakan tidak bersalah termasuk tindakan kezaliman. Karena hukum asal mendoakan keburukan kepada orang lain, mencela, menghina adalah dilarang oleh Allah. Doa buruk dibolehkan ketika ada sebab, misalnya dizalimi orang lain. Oleh karena itu, jika seandainya kita didoakan keburukan oleh orang lain sementara kita tidak bersalah, maka gantungkanlah tawakal kepada Allah. Tidak perlu merasa terganggu atau dihantui oleh doa keburukan tersebut. Kita juga bisa memohon kepada Allah kebalikannya. Misalnya, jika kita didoakan semoga tidak bahagia, maka berdoalah dengan sebaliknya. Seperti, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga doa baik yang kita panjatkan lebih didengar oleh Allah Ta'ala, karena kitalah yang sebenarnya ada dalam posisi dizalimi. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berdoa dan mendoakan kebaikan pada orang lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.